digital saat ini, pengolahan keuangan tidak harus dilakukan secara manual, di buku catatan atau di Excel yang rumit. Apalagi bagi mahasiswa, pelaku UMKM, atau organisasi kecil. Kita membutuhkan sistem yang sederhana, efisien, dan mudah digunakan. Maka dari itu, kami menghadirkan sistem manajemen keuangan sederhana berbasis Python. Aplikasi ini bisa membantu kamu mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung saldo, serta menampilkan laporan keuangan harian secara otomatis. Sistem ini dijalankan lewat terminal dan cocok sebagai proyek awal pemrograman, maupun alat bantu keuangan pribadi. Selain itu, aplikasi ini juga menyimpan data keuangan kita ke file .com.json. Jadi datanya bisa dibuka lagi nanti. Kami juga sudah memenuhi semua kriteria teknis yang ditentukan seperti menggunakan dua struktur, data list dan dictionary, menggunakan fungsi untuk menyimpan dan membaca file, memakai modul bawaan Python, JSON, dan data type, ada logika pengambilan keputusan dengan if, strip else, pakai perulangan looping, dan semua fungsi ditulis dengan fungsi buatan sendiri supaya kode lebih rapi. Di sini saya akan menjelaskan struktur data dan modul Python. Di bagian awal program, kami membuat struktur data bernama keuangan yang berisi dua bagian, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Keduanya disimpan dalam list dan setiap transaksi disimpan dalam bentuk dictionary. Jadi setiap transaksi memiliki jumlah uang, deskripsi, tanggal transaksi yang diambil secara otomatis. Contohnya seperti Python, keuangan sama dengan, kemudian tanda kurung, pemasukan, titik 2, kemudian tanda kurung lagi, koma, pengeluaran, titik 2, dan tanda kurung. Kemudian ditutup dengan tanda kurung lagi. Selain itu, kami juga memiliki dua modul bawaan dari Python, yaitu JSON dan datetime. JSON berfungsi untuk menyimpan dan membaca data dari file JSON. Datetime memiliki fungsi untuk mencatat waktu otomatis saat pengguna menambahkan pemasukan atau pengeluaran. Saya akan menjelaskan tentang input, output, file, dan if else. Kami membuat dua fungsi khusus buat file. Pertama, simpan data, yaitu untuk menyimpan data keuangan ke file JSON. Yang kedua, baca data, untuk membaca data dari file saat aplikasi dijalankan. Dengan ini, pengguna bisa simpan datanya dan tidak hilang saat aplikasi ditutup. Selain itu, kami juga pakai logika if else untuk menangani pilihan menu. Jadi pengguna bisa pilih menu sesuai yang dengan mereka inginkan. Di menu pertama itu untuk menambah pemasukan. Menu kedua untuk tambah pengeluaran. Di menu ketiga untuk lihat laporan, dan menu keempat untuk simpan dan keluar. Perulangan dan pembuatan fungsi sendiri. Di bagian program utama, kami menggunakan perulangan while true. Artinya, program akan terus berjalan dan menampilkan menu sampai pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. Misalnya, kalau pengguna memilih menu 1, program akan memanggil fungsi yang namanya tambah underscore pemasukan buka kurung tutup kurung titik. Kalau pilih menunya 2, akan memanggil tambah underscore pengeluaran buka kurung tutup kurung koma dan begitu pun seterusnya. Tujuannya supaya program bisa diulang-ulang tanpa harus dijalankan dari awal. Selain itu, kami juga membuat beberapa fungsi sendiri. Fungsinya untuk memisahkan bagian-bagian program agar kode lebih rapi dan gampang dibaca. Beberapa fungsi yang kami buat yaitu tambah underscore pemasukan buka kurung jumlah koma deskripsi tutup kurung. Itu untuk menambahkan data pemasukan. Yang kedua itu ada tambah underscore pengeluaran buka kurung jumlah koma deskripsi, itu untuk mencatat pengeluaran. Yang ketiga ada tampilkan underscore laporan buka kurung tutup kurung, itu untuk melihat laporan total keuangan dan transaksi yang sudah dicatat.
Semua data akan ditambahkan oleh pengguna akan langsung dicatat ke dalam list dan secara otomatis juga akan terisi tanggal transaksi. Di sini kita bakal coba menjalankan aplikasinya. Di sini itu bakal tertera yang namanya tambah pemasukan, tambah pengeluaran, tampilkan laporan, dan simpan dan keluar. Di sini yang pertama itu kita pilih menu 1. Lalu enter dan masukkan jumlah pemasukan. Misalkan 20.000 pemasukannya. Lalu kita enter lagi, di situ ada masukkan deskripsi. Misalkan 20.000 itu diperuntukkan buat uang jajan. Lalu kita tulis aja uang jajan. Lalu kita enter lagi dan pilih menu kedua. Lalu masukkan jumlah pengeluaran, misalkan pengeluaran yang kita keluarin itu 10.000. Lalu enter dan masukkan deskripsi. Misalkan duit 20.000 itu kita keluarin 10.000 untuk membeli es krim. Lalu enter dan pilih menu ketiga. Di situ bakal keluar laporan keuangannya, ada total pemasukan, total pengeluaran, serta saldo yang tersisa. Lalu kita klik enter lagi, lalu kita pilih menu keempat dan di situ datanya bakal tersimpan. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang aplikasi sistem manajemen keuangan sederhana. Aplikasi ini cocok banget buat teman-teman yang ingin mengatur keuangan pribadi secara sederhana. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mudah dipahami dan aplikasinya juga bermanfaat terutama buat yang ingin mulai mencatat keuangan pribadi secara praktis. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Sampai jumpa dan semoga tugas ini bisa jadi motivasi untuk belajar ngoding dan bikin program yang lebih baik lagi.